akan mempresentasikan ulasan kitab kuning dari kelompok kami yang berjudul Akhidatul Awam. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Putri Bahuti dengan NIM 201221129 dan selanjutnya Istiqomah Mustika Rukmi dengan NIM 201221112 dan selanjutnya yang terakhir Hesti Setianingsih dengan NIM 201221144. Penulis kitab Akhidatul Awam yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki dan penerbit Muhammad bin Ahmad di Surabaya, Indonesia. Kitab ini memiliki 22 halaman. Kitab ini berisi tentang syair-syair nadhab yang membahas tentang tauhid dan akidah. Biodata dari pengarang kitab kuning Akhidatul Awam yaitu Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, yaitu beliau lahir di Sibat, Mesir pada tahun 1205 Hijriah. Beliau menempuh pendidikan di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau dan kakaknya pergi ke Mekkah dan tinggal di dekat Masjidil Haram. Beliau mengarang kitab ini menggunakan nazoman yang dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui mimpinya dan disaksikan langsung oleh para sahabat-sahabat. Awal mula penulisan kitab Akhidatul Awam yaitu kitab ini merupakan pegangan dasar bagi umat Islam karena kitab ini mengandung ilmu-ilmu ketauhidan yang wajib diketahui oleh umat Islam. Oleh sebab itu, banyak pondok pesantren yang menggunakan kitab ini sebagai pembelajaran ilmu tauhid. Sejarah penulisan kitab Akhidatul Awam diambil dari kitab Nurud Dolam. Di dalam kitab Nurud Dolam diterangkan bahwa sesungguhnya Imam Al-Marzuki, penulis kitab Akhidatul Awam, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di saat beliau tengah tertidur di akhir malam Jumat pada awal bulan Rajab hari ke-7 tahun 1258 Hijriah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bacalah nadhab tentang tauhid. Barang siapa yang menghafalnya, maka mereka akan masuk surga." Kemudian Syekh Al-Marzuki bertanya, "Nadhab apa wahai Rasulullah?" Kemudian para sahabat berkata kepada Syekh Al-Marzuki. Setelah itu Rasulullah bersabda. Syekh Al-Marzuki melanjutkannya, kemudian Rasulullah mendengarkannya. Setelah beliau bangun dari tidurnya, beliau hafal dengan lancar apa yang dikatakan Rasulullah dan langsung menuliskannya. Hal ini membuktikan bahwa apa yang beliau hafalkan masuk ke dalam hati, bukan hanya masuk ke dalam kepala. Lalu beliau bermimpi untuk kedua kalinya pada waktu malam Jumat hari ke-28 pada bulan Zulqa'dah, dan Rasulullah bersabda, "Bacalah apa yang sudah kamu hafalkan dalam hatimu." Maka beliau membacanya dari awal hingga akhir, dan setiap bait yang dibaca oleh Syekh Al-Marzuki, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengucapkan amin. Dan setelah menghatamkan bacaannya, Syekh Ahmad Al-Marzuki didoakan oleh Rasulullah. Kemudian beliau diminta untuk membacakan nadhab ini di hadapan orang-orang. Beliau memenuhi permintaan mereka, bahkan beliau menambahkan sebagai bentuk syukur dan kecintaan kepada Rasulullah. Begitulah sejarah singkat penulisan nadhab Akhidatul Awam. Pada awalnya, nadhab Akhidatul Awam berjumlah 26 bait. Karena kecintaan beliau terhadap baginda Nabi, beliau menambahkan 31 bait lagi, sehingga jumlah akhir keseluruhan nadhab Akhidatul Awam berjumlah 57 bait. Kesimpulan dari nadhab Akhidatul Awam yaitu 1. Nilai-nilai
ketauhidan dalam kitab ini terdapat 4 ruang lingkup, yaitu ilahiyat, nubuwat, ruhaniyat, dan sa'miyat yang dijabarkan dalam rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, 4. Iman kepada rasul-rasul Allah, 5. Iman kepada hari akhir, yang terakhir iman kepada qada dan qadar. 2. Implikasi nilai-nilai yang terdapat dalam kitab Aqidatul Awam dalam bidang pendidikan sangat berdampak positif terhadap pembelajaran. Peserta didik memperoleh kepuasan batin, keselamatan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan menanamkan ketauhidan di jiwa manusia, dapat menghindari manusia dari akidah-akidah yang menyesatkan yang sebenarnya hanya hasil pikir dan kebudayaan semata. Peserta didik dapat terkontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Mungkin hanya itu ulasan kitab Aqidatul Awam yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.